Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat dalam menerima pembelajaran jarak jauh SMP Negeri 2 Blora bersama Pak Alif dengan topik IPA kali ini yaitu ekosistem. Oke, langsung aja ya nak. Indikator yang pertama yaitu tentang komponen ekosistem. Apa itu komponen ekosistem? Komponen ekosistem itu terdiri dari komponen biotik sama komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup yang berinteraksi dan mempengaruhi lingkungannya, sebagai contoh manusia, hewan, tumbuhan, jamur, fitoplankton. Sedangkan komponen abiotik terdiri makhluk tidak hidup tapi mempengaruhi lingkungan, sebagai contoh tanah, air, cahaya, udara, kadar garam, derajat keasaman atau pH, suhu, kelembaban, dan kadar garam. Bisa membedakan ya komponen biotik dan abiotik. Biotik hidup, abiotik tak hidup. Peran komponen ekosistem, sebagai contoh ini ada rantai makanan, plant, herbivore, carnivore, carnivore, carnivore. Plant itu tanaman, berarti di sini sebagai konsumen. Ini konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat akhir. Kemudian di sini ada produsen fitoplankton, kemudian dimakan zooplankton, karnivor, karnivor, karnivor. Jadi di sini urutannya yang pertama adalah produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier, konsumen kuartener, di mana semua rantai makanan ini ending terakhirnya adalah terdapat pengurai. Berikutnya, apa itu produsen? Produsen adalah organisme yang membuat makanannya sendiri atau autotrof melalui proses fotosintesis. Jadi produsen ini adalah autotrof, yaitu bisa membuat makanannya sendiri. Membutuhkan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi oksigen dan karbohidrat atau glukosa. Ingat, reaksi fotosintesis yaitu 6CO2 ditambah 6H2O dengan bantuan light energy atau energi cahaya akan menghasilkan 6O2 ditambah C6H12O6. Ini adalah glukosa. Ini ada daun. Di sini adalah sunlight. Jadi di sini ada warna kuning ya. Kalau hijau seperti ini berarti oksigen, hijau pekat di sini berarti glukosa. Di sini berarti kadar airnya banyak. Di sini adalah karbon dioksida atau karbon dioksida. Produsen di darat itu adalah tumbuhan, produsen di laut itu ada alga atau ganggang, fitoplankton, sedangkan produsen di sungai atau di kolam atau di danau itu ada cyanobacteria. Selanjutnya, nih, sebagai contoh ini ada tumbuhan, ini semua sebagai produsen. Tanaman-tanaman ini yang ada di air atau di sungai atau di danau, yaitu cyanobacteria. Kemudian konsumen adalah organisme yang bergantung pada organisme lain untuk suplai energi dan makanannya, atau dikenal dengan nama organisme heterotrof. Jadi tidak bisa atau tidak mampu membuat makanan sendiri, harus ada bantuan organisme lain. Beda dengan autotrof tadi yaitu produsen. Berdasarkan makanannya dibagi menjadi herbivora, karnivora, omnivora. Pemakan tumbuhan, herbivora, pemakan daging, karnivora, pemakan segalanya, omnivora. Jadi di sini jerapah ini herbivora, kemudian elang ini karnivora, tikus ini omnivora. Sekarang kita belajar tentang konsumen herbivora. Berperan sebagai konsumen primer. Kalau konsumen herbivora itu terdiri dari makhluk hidup yang memperoleh energi makanan dari tumbuhan,
fitoplankton atau ganggang. Seperti ini, ada hewan mamalia atau sapi ini sebagai konsumen primer, dia membutuhkan tumbuhan yaitu rumput. Kemudian ini ada ulat di mana dia membutuhkan tanaman yang ditumpanginya yaitu tumbuhan untuk sumber makanannya. Kemudian ada konsumen karnivor, yaitu konsumen yang memperoleh energi makanan dengan memakan hewan lain. Sebagai contoh, singa, ada harimau yang memakan zebra, kemudian ada belalang yang memakan lebah. Berikutnya ada konsumen omnivora. Di sini adalah konsumen atau makhluk hidup pemakan hewan dan tumbuhan. Kemudian yang terakhir ada pengurai atau decomposer. Di sini adalah organisme yang decomposer itu sebagai organisme yang menguraikan sisa-sisa organisme lain atau makhluk hidup lain yang sudah mati. Sebagai contoh, bakteri, jamur, cacing tanah, serangga. Kemudian di sini adalah struktur dari organisme pengurai. Di sini ada serangga ya, longhorn beetle hole, jadi ada di dalam lubang tumbuhnya biasanya hidupnya. Ada duck between egglet juga serangga. Kemudian ini ada semut ya, ini ada jamur. Ini semua sebagai organisme pengurai atau decomposer. Kemudian satuan tingkatan ekosistem. Ekosistem di sini ya terdiri dari yang paling sederhana yaitu individu. Individu adalah satu organisme. Sebagai contoh, seekor rusa, seekor belalang, seekor sapi. Kumpulan dari individu ini akan membentuk populasi. Apa itu populasi? Sekumpulan organisme sejenis yang dapat berkembang biak berada dalam kurun waktu yang sama. Ingat, sekumpulan organisme yang sejenis. Kemudian, kumpulan dari beberapa populasi ini akan membentuk komunitas. Apa itu komunitas? Beberapa populasi yang menempati daerah yang sama pada waktu yang sama. Kumpulan dari komunitas ini nanti akan membentuk ekosistem, yaitu kesatuan komunitas dan lingkungan yang membentuk hubungan timbal balik. Kemudian kumpulan dari ekosistem ini akan membentuk yang namanya bioma biosfer. Bioma ekosistem yang luas cakupannya, sedangkan biosfer kumpulan berbagai bioma. Oke, udah paham ya nak? Ini adalah satuan tingkatan ekosistem dari yang terendah sampai yang tertinggi. Selanjutnya kita akan mempelajari satuan tingkatan ekosistem. Di sini kalian, ini ada individu karena cuma satu atau seekor rusa. Kemudian karena ini banyak, maka ini disebut populasi. Kumpulan dari populasi ini akan membentuk yang namanya komunitas. Jadi sudah berbagai jenis, sudah banyak jenis, ada jerapah, ada rusa, ada zebra, ada badak ya. Kemudian ini sudah terjadi ekosistem karena sudah terjadi hubungan timbal balik. Ini ada yang meminum air, kemudian ada yang memakan rumput, ada yang beraktivitas seperti itu. Jadi ini sudah termasuk ekosistem. Kemudian ekosistem itu dibedakan menjadi ekosistem alami dan ekosistem buatan. Sekarang kita belajar tentang ekosistem alami dulu ya anak-anak. Ekosistem alami itu apa? Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Sebagai contoh, ekosistem laut, ekosistem hutan, ekosistem sungai, ekosistem danau, dan ekosistem rawa-rawa. Berikutnya kita akan
belajar tentang ekosistem buatan, yaitu suatu ekosistem yang memang sengaja dibuat oleh manusia. Sebagai contoh, kolam, waduk, sawah, kebun, ladang. Ya, ini adalah contoh-contoh ekosistem buatan. Sekarang ada juga sebetulnya di rumahmu untuk sebagai hiasan, ada yang namanya ekosistem buatan, yaitu akuarium. Di situ ada ikan, ada taman-taman yang dibuat oleh manusia secara apik. Berikutnya, satuan tingkatan ekosistem biosfer. Jadi di sini dalam atmosfer, di luar angkasa sana ya, ada atmosfer, ada cryosfer, ada hydrosfer, ada biosfer, ada litosfer, ada atmosfer. Jadi di sini adalah satuan tingkatan ekosistem pada biosfer. Semoga kalian bisa membedakan dari individu, kemudian populasi, komunitas, ekosistem, biosfer. Diharapkan sama Pak Alif kalian mampu membedakannya. Kalau memang belum jelas, nanti kalian bisa komen di channel YouTube Pak Alif. Berikutnya adalah interaksi dalam ekosistem. Interaksi di sini dibedakan menjadi interaksi antara komponen biotik dengan komponen biotik dengan komponen abiotik. Komponen biotik dengan komponen biotik itu dibedakan menjadi hubungan interspesifik dan hubungan intraspesifik. Biotik sama biotik ya berarti yang hidup dengan yang hidup, ya. Kemudian komponen biotik sama hubungan dengan komponen abiotik ya dari yang hidup sama yang tak hidup. Sebagai contoh, yang hidup itu kan misalkan cacing gitu kan, mengemburkan tanah kan abiotik, cacingnya biotik. Seperti itu contohnya. Oke, kita akan kupas satu persatu. Di sini kita akan mempelajari interaksi biotik dengan abiotik, yaitu pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup di dalamnya. Abiotik di sini lingkungan nyata hidup dengan makhluk hidup biotiknya. Sebagai contoh, tumbuhan itu butuh sinar matahari, komponen abiotik, butuh karbon dioksida, komponen abiotik, butuh air, komponen abiotik juga. Ya. Kemudian interaksi biotik dan abiotik di sini digambarkan dengan seperti ini. Tumbuhan di sini green plant, tanaman hijau, di sini membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Jadi chloroplast like energy, reduce carbon compounds dan herbivore. Oke. Kemudian di sini ada penjelasan bahwa karbohidrat ditambah oksigen itu akan membentuk makanan. Ya. Ini adalah interaksi biotik dan abiotik. Jadi interaksi antara komponen makhluk hidup dengan komponen tak hidup, benda tak hidup. Kemudian di sini masih interaksi biotik dengan abiotik. Tempat yang cocok bagi makhluk hidup untuk melakukan aktivitas hidupnya. Habitat berbeda akan ditinggali oleh makhluk hidup berbeda. Di sini ya ada terumbu karang abiotik, ada makhluk hidup ikan yang banyak di sini. Ya. Jadi di sini ada hubungan interaksi antara makhluk hidup dan tak hidup. Bagaimana interaksi biotik dengan biotik? Interaksi biotik atau interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup. Sebagai contoh hubungan interspesifik dan hubungan intraspesifik. Di sini ini hanya animasi saja ya. Oke. Hubungan interspesifik itu apa? Hubungan antara makhluk hidup yang sejenis dalam satu populasi. Bagi contoh, ini bagi catatan saja ya. Penting untuk perkembangbiakan kerjasama dalam populasi. Itu interspesifik. Intraspesifik adalah hubungan secara makhluk hidup berlainan spesies. Sebagai contoh, simbiosis, predasi, kompetisi, antibiosis. Jadi di sini nanti kita akan pelajari, akan kita kupas satu persatu. Nah, jadi hubungan komponen biotik dengan biotik di sini kan ada kupu makhluk hidup, ini juga tumbuhan makhluk hidup. Ya, ini ada elang yang memakan ikan, makhluk hidup dengan makhluk hidup.
ini juga makhluk hidup dengan makhluk hidup. Jadi komponen biotik dengan abiotik berarti interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup. Maka di sini kita akan bahas satu persatu hubungan intraspesifik. Yang pertama ada simbiosis, yaitu cara hidup bersama atau interaksi dua makhluk hidup. Predasi yaitu interaksi pemangsa dan yang dimangsa. Kompetisi persaingan makhluk hidup sejenis atau berbeda jenis untuk mendapatkan makanan yang sama. Antibiosis adalah makhluk hidup yang satu menghambat yang lain, itu antibiosis. Baiklah, kita belajar dulu dengan simbiosis mutualisme. Hubungan simbiosis mutualisme itu apa? Interaksi dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan keduanya saling menguntungkan. Sebagai contoh, buaya dengan burung ini ya, kemudian udang dengan ikan besar ini ya, kemudian ada zebra dengan jalak. Di sini ada anemon dengan biota laut, kemudian ada kumbang dengan bunga. Kemudian kita belajar tentang simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi dua makhluk hidup yang berbeda jenis satu dengan yang lain untuk mendapatkan keuntungan. Yang satu tidak untung maupun rugi. Jadi hubungan makhluk hidupnya di sini adalah yang satu untung, yang satu tidak untung maupun tidak rugi. Sebagai contoh, di sini ada burung yang mendapatkan untung karena bisa membuat sarang di tumbuhan ini. Namun tumbuhan ini tidak mengalami rugi dan tidak mengalami untung juga. Ya, di sini ada ikan besar dengan ikan kecil. Berikutnya, simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Yaitu interaksi dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan yang satu merugi. Artinya apa? Artinya, sebagai contoh ini ikan ini. Ikan ini darahnya dihisap oleh lintah. Jadi yang lintahnya ini untung, sedangkan yang ikan ini lama-kelamaan akan tak berdaya karena kehabisan darah, darahnya dihisap oleh lintah. Jadi ikannya rugi, lintahnya untung. Sebagai contoh, kita digigit nyamuk, kita mengalami rugi, nyamuknya mengalami untung. Ini juga simbiosis parasitisme. Bagi ulat ini merusak tumbuhan, tumbuhannya rugi, ulatnya untung. Sebagai contoh lagi, tumbuhan yang menempel di tumbuhan inangnya, tumbuhan parasit ya. Kemudian bagaimana dengan anggrek? Kalau anggrek tidak, anggrek itu termasuk komensalisme. Berikutnya kita akan bahas interaksi biotik dengan biotik, yaitu kompetisi. Kompetisi adalah persaingan antara makhluk hidup sejenis atau berbeda jenis untuk mendapatkan tempat hidup yang sama, makanan, wilayah kekuasaan, atau hal lain demi kelangsungan hidupnya. Sebagai contoh, hina ini dengan singa. Sebagai contoh, banteng ini saling beradu untuk memperebutkan kekuasaan. Predasi, interaksi antara pemangsa atau predator dengan hewan yang dimangsa atau mangsanya. Jadi seperti ini ada predator, pemangsanya. Kemudian di sini ada yang dimangsa, kelinci. Berarti sebagai mangsa. Itu predasi, hubungan antara pemangsa dengan yang dimangsa. Sebagai ini ada kerbau yang dimangsa oleh singa. Itu predasi. Bagi contoh lain, misalkan ular yang dimangsa elang, itu juga masuknya predasi. Berikutnya antibiosis. Antibiosis adalah hubungan dua makhluk hidup berbeda. Makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup lain. Sebagai contoh, di sini ada jamur penisilin, itu menghasilkan antibiotik, kemudian dimanfaatkan untuk membunuh bakteri. Itu antibiosis. Biasanya dimanfaatkan pada bidang kedokteran.
Oke, jadi kita sudah mempelajari tentang interaksi antara komponen biotik dengan biotik ya. Tadi ada apa saja? Ada simbiosis, ada kompetisi, ada predasi, ada antibiosis. Berikutnya, kita akan belajar tentang rantai dan jaring makanan. Langsung aja ya. Rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan yang membentuk rantai lurus, tidak bercabang. Sebagai contoh seperti ini. Lurus, tidak bercabang. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan kadal, kadal dimakan elang. Ini rantai lurus. Berarti ini sebagai produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier. Beda dengan rantai makanan, sekarang kita belajar tentang jaring-jaring makanan. Apa itu? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Bagi contoh ini, ya. Ini banyak rantai makanannya. Jadi, jaring-jaring makanan ini terdiri dari beberapa rantai makanan. Bagi contoh ini produsen, ini ada rumput. Kita akan hitung berapa jaring-jaring makanannya. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan elang, berarti 1. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan tikus. Apa ini? Tikus ya. Berarti 2. Kemudian rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. 3. Rumput dimakan tikus, tikus dimakan elang. 4. Belalang rumput dimakan tikus, tikus dimakan, oh ini berang-berang mungkin ya. Kemudian dimakan, berang-berangnya dimakan, ini burung hantu ya, bukan elang, maaf, burung hantu. Berarti sudah berapa? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan burung hantu, berarti 6. Rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan berang-berang, berang-berang dimakan burung hantu. Berarti ada 6 rantai makanan ya. Kita hitung lagi aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya nak ya. Ada 7 rantai makanan. Jadi jaring-jaring makanan ini terdiri dari 7 rantai makanan. Ini ada contoh jaring-jaring makanan lagi. Rumput, grasses, oke, dimakan rabbit berarti kelinci, kelinci dimakan serigala, fox serigala. Ya, kemudian rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan elang. Rumput dimakan tikus, tikus dimakan serigala. Rumput dimakan tikus, tikus dimakan elang. Ya, ini sudah banyak bisa kamu uraikan. Ini sebagai tugas untuk kalian, ya, untuk menghitung rantai makanan yang ada dalam jaring-jaring makanan ini. Ini hitunglah rantai makanannya, ya. Oke, nanti sebagai tugas kalian. Ada berapa rantai makanannya. Ini juga tugas buat kalian, hitung rantai makanannya pada jaring-jaring makanan ini. Kemudian ini juga tugas untuk kalian, sebutkan peran masing-masing. Tanaman ini sebagai apa, tikus ini berperan sebagai apa. Sebutkan, produsen kah, konsumen kah, atau dekomposer kah. Ini hitunglah jumlah rantai makanannya sebagai tugas kalian. Ini sebutkan peran tiap organisme. Oke, sekarang kita belajar tentang piramida makanan. Yang disebut piramida makanan itu apa? Piramida makanan itu menggambarkan aliran energi dan jumlah makanan pada ekosistem. Jadi, piramida itu menggambarkan jumlah aliran energi pada ekosistem.
tersusun dari produsen hingga konsumen paling tinggi. Jadi yang paling rendah adalah produsennya, ya. Di sini ada rumput produsen, kemudian piramid yang kedua konsumen tingkat 1 yaitu herbivore, ada belalang, ada kelinci, di sini ada tikus, kemudian konsumen tingkat 2, di sini ada makhluk karnivor, kemudian ada konsumen tingkat 3, ada burung hantu. Ingat, pada piramida makanan, semakin tinggi tingkatannya, trofiknya semakin sedikit populasinya. Jadi padi populasinya banyak, belalang banyak, ini semakin sedikit. Jadi padi paling banyak, kemudian belalang agak banyak, kemudian semakin sedikit sampai elang. Jadi produsenlah yang populasinya paling banyak, sedangkan yang paling sedikit adalah konsumen akhir. Ini piramida makanan. Jadi di sini ada tanaman tomat yang hijau ini, berarti populasinya paling banyak. Yang paling sedikit adalah Fourth Tropic Leopard, berarti di sini ada harimau, ya. Jadi tingkatannya semakin ke atas, populasinya semakin sedikit. Berikutnya kita akan belajar tentang aliran energi dan siklus kehidupan. Aliran energi merupakan proses perpindahan energi dalam rantai dan jaring-jaring makanan. Jadi, di sini ada aliran energi sinar matahari, kemudian dimanfaatkan oleh tumbuhan hijau yang menjadi produsen. Di sini juga ada anorganik nutrisi dari dalam tanah, ya, yang dibutuhkan untuk membuat energi dalam tumbuhan. Kemudian, energi panas ini dimanfaatkan oleh herbivore konsumen, dimanfaatkan oleh tumbuhan hijau, kemudian dimanfaatkan pula oleh herbivore konsumen tingkat 1. Energi panas pula ini dibutuhkan oleh karnivora atau konsumen tingkat 2. Di sini energi pada tumbuhan hijau, herbivore, konsumen tingkat 2 itu dimanfaatkan oleh pengurai. Pengurai ini nanti sebagai anorganik nutrisi. Jadi siklusnya kembali lagi. Ya. Aliran energi merupakan proses perpindahan energi dalam rantai dan jaring-jaring makanan. Seperti ini gambarannya. Nanti ada tugas untuk kalian tentang aliran energi dan siklus kehidupan. Di sini ini juga terjadi aliran energi, ya. Sun, air, water, soil. Sun itu matahari, air udara, water itu air, soil itu tanah. Jadi matahari ini bisa menimbulkan bantuan untuk proses penguapan, kemudian akan terjadi hujan, kemudian produser ini akan tumbuh memanfaatkan air hujan ini tadi, kemudian dimakan oleh konsumen tingkat 1, dimanfaatkan oleh konsumen tingkat 2, dimanfaatkan oleh konsumen tingkat 3, hingga dimanfaatkan oleh konsumen tingkat akhir, hingga pengurai dan kembali lagi siklusnya. Ini tugas buat kalian, siklus energi air. Ini tolong digambar di buku, kemudian kalian jelaskan siklus energi pada gambar ini, ya. Oke, demikianlah pertemuan kali ini tentang ekosistem. Harapan Pak Alif kalian bisa mengerti apa yang disampaikan Pak Alif, dari yang belum paham menjadi paham. Semoga bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri pembelajaran daring kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.